Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas hukum perusahaan terkait dengan pengertian perusahaan. Dalam bentuk-bentuk badan usaha yang dapat kita jumpai di Indonesia, sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu dari pemerintahan Belanda. Di antaranya memang ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian yang tetap mempergunakan nama aslinya. Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaian misalnya Maskap, Firma atau disingkat VA, dan Komoditer Venoskap yang disingkat CV. Dalam membahas hukum perusahaan, kita diawali dengan memahami tentang pengertian perusahaan, hukum dagang atau hukum perdata atau kaum pedagang. Perkembangan dunia usaha disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada umumnya tidak sesuai. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Lama, pedagang atau perbuatan perniagaan sehari-hari. Di dalam pasal 3, perbuatan perdagangan atau perniagaan, perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali. Di dalam pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Lama, kategori perbuatan perniagaan adalah jual beli perlengkapan kapal dan keperluan kapal. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan membahas tentang ruang lingkup hukum dagang lebih luas. Setiap orang atau badan usaha melakukan kegiatan transaksi barang atau jasa skala dalam negeri maupun luar negeri, tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Menurut Mollengraf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Rumusan yang dikemukakan oleh Mollengraf tersebut hanya meliputi jenis usaha dan tidak meliputi perusahaan sebagai badan usaha. Sedangkan menurut Pollack, suatu usaha untuk dapat dimasukkan dalam pengertian perusahaan harus mengadakan pembukuan, yaitu perhitungan mengenai laba dan rugi. Menurut para ahli HMN Purwosucipto, perbuatan perniagaan adalah perbuatan pembelian saja, penjualan tidak termasuk di dalamnya. Pengertian barang hanya barang bergerak, tidak termasuk barang tetap atau tidak bergerak. Wujud penerimaan istilah perusahaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal 6 ayat 1 menyelenggarakan perusahaan diwajibkan membuat catatan-catatan atau pembukuan. Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, firma adalah suatu perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha dengan nama bersama. Pasal 36 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perseroan terbatas tidak mempunyai firma dan tidak memakai nama salah seorang atau lebih dari persero, melainkan dari tujuan perusahaan saja. Hukum perusahaan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam lapangan perusahaan. Dilakukan secara tidak terputus-putus, bertindak keluar, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu, menyerahkan barang, mengadakan perjanjian perdagangan, dan membuat pembukuan. Sumber hukum perusahaan. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3. Peraturan perundang-undangan lainnya. Unsur-unsur perusahaan.
Ia merupakan bentuk badan usaha diselenggarakan oleh perseorangan atau badan hukum, menjalankan jenis usaha atau kegiatan usaha, dijalankan secara terus-menerus, bertindak keluar, memperniagakan atau perjanjian, membuat pembukuan, dan memiliki tujuan memperoleh keuntungan. Sejarah hukum perusahaan. Sejarah berawal hukum dagang dari Perancis. Eksistensi hukum Romawi dikenal dengan Corpus Juris Civil yang terdiri dari 4 buku. Buku 1, institusional atau lembaga atau kekaisaran. Buku 2, Pandekta atau Ajas Facta Sunt Servanda, Ajas Partai Otonom, Unus Testis Nullus Testis. Buku 3, Kodeks, pasal tidak memisahkan hukum dagang dan hukum perdata. Buku 4, Novelae, karangan kisah atau cerita. Ciri-ciri perusahaan. 1. Mencari keuntungan. 2. Memenuhi kebutuhan masyarakat. 3. Menggunakan modal dan tenaga kerja. 4. Dipimpin oleh seorang pemimpin. Bentuk perusahaan, business organization. Status hukum bukan badan usaha, maskap, firma atau VA, Gemeindeter Vennootschap atau CP. Status hukum badan hukum, misalkan koperasi, perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD. Bentuk perusahaan atau perkumpulan, memiliki kepentingan bersama, memiliki kehendak bersama, memiliki tujuan bersama, dan melakukan kerjasama. Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jenis badan hukum. 1. Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum. 2. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum. 3. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk usaha maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan. Hubungan harta kekayaan perusahaan dan harta kekayaan pribadi. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan seluruh harta kekayaan debitur yang tetap maupun yang bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan diperolehnya, merupakan jaminan bagi seluruh perikatan-perikatan pribadinya. Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan harta kekayaan itu. Pasal 1131 KUH Perdata merupakan jaminan bagi semua krediturnya, bersama-sama hasil penjualan dari harta kekayaan itu dibagi menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali kreditur itu mempunyai alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan membuat pembukuan, yaitu catatan mengenai harta kekayaan pribadinya maupun harta kekayaan perusahaannya, sedemikian rupa sehingga tiap saat dapat diketahui hak dan kewajiban pengusaha itu. Pasal 19 Peraturan Kepailitan Stablat 1905-217 menetapkan bahwa kepailitan tidak hanya mengenai seluruh harta kekayaan debitur pada saat dinyatakan pailit, tetapi mengenai juga harta kekayaan yang didapat selama kepailitan berjalan. Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menetapkan bahwa tiap-tiap sekutu dari persekutuan prima bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruh perikatan dan persekutuan itu. Perusahaan berbentuk badan hukum, maka harta kekayaan perusahaan itu seluruhnya merupakan satu kesatuan yang bulat, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi para sekutunya. Pasal 396 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengancam pidana 1 tahun 4 bulan kepada si pailit
yang kurang beres menjalankan pembukuannya atau bangkrut biasa. Pasal 397 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancam pidana paling banyak 7 tahun bila seorang debitur sebelum atau pada waktu failit telah menguntungkan seorang krediturnya dengan menyelewengkan pembukuannya. Bangkrut tipu. Kriteria badan usaha atau perusahaan. 1. Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pribadi atau pemiliknya, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, ada pengurus atau organisasi teratur, adanya pengakuan melalui peraturan perundang-undangan, adanya pengesahan dari pemerintah, adanya pengakuan dari jurisprudensi. Terima kasih, mudah-mudahan materi ini bermanfaat.